Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Marlina. Hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Guru dalam belajar tentang salah satu metode membaca, yaitu membaca lantang. Bagaimana? Penasaran bukan? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan aktivitas membaca lantang. Dalam membaca lantang, ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sebelum membaca, yang kedua selama membaca, dan yang ketiga setelah membaca. Bapak Ibu Guru, saya membawa satu buah buku yang akan saya jadikan contoh nanti. Yang pertama, ketika kita ingin membacakan buku, kita harus sebutkan dahulu judulnya. Dalam buku ini ada Malam Tahun Baru Kibo. Nah, selanjutnya kita jelaskan siapa penulis dan juga ilustratornya. Nah, kenapa kita harus menjelaskan penulis dan ilustrator? Supaya anak-anak memiliki gambaran bahwa buku ini hadir dengan proses penulisan dan juga ilustrasi. Dan mereka juga dapat mengenal profesi-profesi penulis dan juga ilustrator. Selanjutnya, kita bisa menjelaskan apa saja yang ada di bagian sampul buku. Kalau di sini kita bisa lihat ada kerbau, ada anak. Nah, kita bisa tanyakan kepada anak-anak apakah mereka sudah pernah melihat kerbau, apakah mereka sudah pernah berada dalam posisi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tanyakan pertanyaan prediksi. Pertanyaan prediksinya seperti, apa ya yang kira-kira terjadi kepada kerbau ini? Nah, itu dia yang pertama kali harus dilakukan ketika membaca lantang. Baik, setelah menjelaskan tentang sampul, kita masuk ke halaman pertama. Di halaman pertama, Bapak Ibu Guru bisa memperkenalkan 3 kata baru. Kenapa kita harus menjelaskan tentang 3 kata baru? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan membaca lantang adalah memperkenalkan kosakata untuk anak-anak. Jadi dengan Bapak Ibu Guru memperkenalkan 3 kosakata baru, Bapak Ibu Guru sudah menambah kosakata anak-anak. Setelah itu kita bisa menjelaskan halaman pertama. Pada halaman pertama, tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka lihat. Oke, baik. Kalau dari sini kita bisa melihat seorang anak sedang mencari rumput. Nah, anak-anak pasti akan bertanya-tanya, untuk apa ya rumput ini? Nah, tahap membaca yang kedua adalah selama membaca. Selama membaca, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat untuk membacakan buku. Supaya anak-anak semakin penasaran, Bapak Ibu Guru tidak perlu menunjukkan setiap halaman ketika membaca buku. Pilih satu halaman dan tanyakan pertanyaan prediksi seperti, kira-kira apa ya yang akan terjadi di salah satu halaman buku saja. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, lanjutkan membaca buku hingga buku selesai. Setelah selesai membaca keseluruhan buku, Bapak Ibu Guru bisa masuk ke step yang ketiga, yaitu setelah membaca. Setelah membaca keseluruhan buku, Bapak Ibu Guru bisa menanyakan kembali tentang isi dari buku yang sudah dibaca. Contohnya, kira-kira siapa ya tokoh utama dalam buku? Atau bagaimana ya ketika menghadapi masalah? Atau mengapa tokoh utama mendapatkan masalah tersebut? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu Guru sedang melatih daya kritis anak-anak untuk memahami isi dalam buku. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah terbayang bukan cara untuk membacakan lantang kepada anak-anak? Setelah ini, saya ingin mencontohkan cara membaca lantang kepada anak-anak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi ini Ibu akan membacakan satu buah buku. Nah, penasaran kan buku apa yang akan Ibu bacakan? Nah, sekarang Ibu sudah bawa bukunya. Oke, ada yang bisa menebak buku apakah ini? Nah, sekarang kita buka perlahan ya. Wow. Nah, kira-kira apa judulnya ya? Judulnya
Malam Tahun Baru Kibo. Ada yang sudah pernah membaca? Oke, selanjutnya apa ya yang ada di buku ini? Kita lihat ya. Wow, apa yang anak-anak lihat dari buku ini? Ada apa di sampulnya? Betul, kerbau. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, ada anak yang sedang bersama dengan kerbau. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Buku ini ditulis oleh Tias Wijati dan Hengky Jayadinata. Nah, dalam buku ini anak-anak akan menemukan 3 kata baru. Kata yang pertama adalah kirap. Apa itu kirap? Ada yang bisa menebak? Ya, kirap adalah perjalanan beriring-iringan dalam sebuah perayaan, baik itu perayaan adat maupun keagamaan. Kata yang kedua adalah pawai. Pawai diartikan sebagai jalan secara beriring-iringan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keraton. Apa itu keraton? Nah, betul. Jadi keraton adalah tempat kediaman ratu atau raja. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa ya yang ada di dalam buku ini. Nah, anak-anak, bisakah melihat apa yang ada di dalam buku ini? Betul, ada seorang anak yang sedang mencari rumput. Untuk apa ya rumputnya? Kita baca ya. Malam Tahun Baru Kibo. Tahun baru besok tiba. Kirap 1 suro disiapkan untuk menyambutnya. Kibo dan kerbau bule lain akan memimpin kirap. Abi tak sabar ingin menemani Kibo di pawai pertama mereka. Bapak bilang ini tugas penting. Mereka berlatih mengelilingi keraton, lewat air mancur, pasar, dan toko-toko lainnya. Kembali ke keraton, Abi menyiapkan Kibo. Ler iler. Lihat, cuaca cerah sekali. Tentu kirap malam ini akan menyenangkan. Abi tak lupa membawa rumput kesukaan Kibo. Sepertinya Kibo gelisah melihat banyak orang. Tenang saja Kibo, Abi akan menjagamu. Kibo tidak suka disentuh orang lain. Jangan takut Kibo, Abi akan menjagamu. Menjaga Kibo ternyata sangat melelahkan. Apalagi Abi belum makan dari sore. Bau sedap apa ini? Oh, tidak. Di mana Abi? Suara ribut apa itu? Jangan! Kira-kira apa ya yang terjadi kepada Kibo? Ngoh. Abi datang Kibo. Tenang Kibo, Abi di sini menjagamu. Ler iler. Untung Abi membawa rumput kesukaan Kibo. Semangat Kibo, keraton sudah dekat. Selamat Tahun Baru Kibo. Nah, dari cerita ini kira-kira siapa ya tokoh utama dalam cerita? Ada yang bisa menjawab?
Betul, Kibo dan juga Abi. Nah, Abi dan Kibo, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang mengikuti kirab satu suro. Lalu, apa ya yang terjadi pada mereka? Betul, Abi meninggalkan Kibo, lalu Kibo disentuh oleh orang-orang. Lalu bagaimana perasaan Kibo? Kibo tidak suka disentuh oleh orang lain. Nah, bagaimana Abi menyelesaikan permasalahannya? Ya, betul. Abi menghibur Kibo dan memberikan makanan kesukaan dia, yaitu rumput. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira apa yang bisa diambil dari cerita ini? Betul, kita harus setia kawan. Jadi, kita harus saling menjaga sesama teman, walaupun itu seekor hewan. Seperti itu. Nah, baik anak-anakku, Ibu Guru sudah selesai membacakan cerita. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Seru? Seru. Oke, nah terima kasih semuanya. Setelah ini Ibu akan membacakan lebih banyak cerita, jadi anak-anak harus sering membaca ya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca ya anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah belajar bersama hari ini. Tadi saya sudah menjelaskan tentang salah satu metode membaca, yaitu membaca lantak. Setelah ini Bapak Ibu Guru bisa mempraktekkan kepada anak-anak dan semoga anak-anak tertarik ya untuk terus membaca. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu Guru dan dapat memberikan inspirasi untuk membacakan buku kepada anak-anak. Assalamualaikum.